mu'allif rahimahullah wa adaman naf'abihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Qala al-azkarul jum'atu qablaha wa ba'daha. Zikir-zikir yang dibaca pada hari Jumat, sebelum Jumat dan sesudah Jumat. Wa in qulta, jika dibaca Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sholatan takuna laka rido'a wa lihaqqihi ada'a wa a'tihil wasilah wa ba'asul maqamal ladzi wa'adta wa azizhi anna ma huwa ahlu wa azizhi afdala ma zazaita nabiyan an ummati wa salli alaihi wa ala jami'i ikhwani minan nabiyyin was salihin ya arhamar rahimin. Ini dibaca 7 kali. Kapan bacanya? Sebelum Jumat pagi ya misalnya. Faqad qila, maka sesungguhnya telah dikatakan man qala fi sab'i jumu'in fi kulli jumu'atin sab'a marratin. Man qala fi sab'i jumu'in, barang siapa yang membacanya, membaca yang tadi itu selawat di atas ya, fi sab'in jumu'in, di 7 Jumat, fi kulli jum'atin, tiap-tiap Jumat. Jadi bacanya itu rutin setiap Jumat ya, selama 7 kali. Wajabat lahu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Wajib tuh bagi orang yang mengamalkan itu selawat ini ya 7 kali setiap Jumat sebanyak 7 Jumat. Wajib diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Wa yang bagi ayyudifa ilaihil istighfar, dan siogianya selayaknya disandarkan dengan baca istighfar. Berapa bacanya? Ya baca 100 ya. Habis baca ini 7 kali, baca istighfar astagfirullah 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 100 kali. Fa inna dzalika aidon, maka sesungguhnya yang demikian itu mustahabun fi hadzal yaum, yaitu sangat dianjurkan pada hari Jumat itu. Jadi sangat diutamakan tuh kalau kita punya amalan seperti ini ya. Wajib tuh bagi Rasulullah akan memberi syafaat nanti di yaumil kiamah, yaitu orang yang mengamalkan baca selawat 7 kali selama 7 Jumat tidak putus ya. Maksudnya sekarang Jumat dia baca, besok nggak dibaca, berarti terputus. Ini yang dimaksud di sini tidak terputus. Warada an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini datang dari Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha qalat. Semoga Allah meridhoinya, dan Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ba'da sholatil jumu'ati qul huwallahu ahad. Barang siapa yang membaca setelah melaksanakan sholat Jumat, yaitu qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marratin, yaitu 7 kali. 7 kali. A'adallahu biha minas su'i ilal jum'atil ukhra. Semoga Allah akan pelihara tuh orang yang mengamalkan itu dari keburukan sampai Jumat yang akan datang. Jadi dosa kita dipending dengan amalan ini. Cuma ada saat amalannya begini ya, ketika melaksanakan amalan ini bahkan ada riwayat lain yaitu baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah 7 kali. Kalau sini kan mulai kulhu nih ya. Ditambah lagi depannya baca Al-Fatihah. Jadi ketika pengamalannya ketika sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah,
istighfar dulu 3 kali, habis itu baca Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Posisi kaki itu dalam tahiyat akhir, duduknya jangan dibuka kakinya. Kalau kita imam, kita setelah istighfar 3 kali kita buka. Kenapa imam boleh buka? Karena kalau imam tidak buka, ini yang lain jadi makruh hukumnya. Ya, dia imam belum buka, jamaah kan ada yang punya hajat kalau Jumat tuh langsung segera pulang. Apa dia dagang, apa dia apa gitu ya. Umumnya kita ini imam zikirannya itu sama dengan sholat fardu biasa. Jadi kalau imam memimpin menzikir seperti sholat fardu biasa, kita jangan ikutin. Kita ikutin saran daripada kitab ini. Ya, ini diambil dinukil dari kitab Ian atau Libin, sarah daripada Fathul Mu'in. Ya. Jadi baca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Yaitu kakinya posisi dalam tahiyat akhir. Nah, setelah itu berdoa ditambah di dalam doa itu Allahumma ya Ghani ya Hamid. Di sini ada ya Ghani ya Hamid, ya Mughni ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atika amman siwak. Baca ininya 3 kali doanya, tapi ditambah lagi doa lain, doa buat orang tua, doa buat anak, ditambah itu buat kekayaan kita, maksudnya supaya rezeki kita lancar dan kita banyak uang. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, telah berkata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, man qala ba'da qiraati ma taqaddama, barang siapa yang membaca ma taqaddama, didahulukan, maksudnya sebelum Jumat pagi. Tadi kan baca yang di atas tuh selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sholatan takuna laka, itu baca. Nah, setelah itu Allahumma ya Ghaniyu, nih Allahumma ya Ghani ya Hamid, kata Imam Mas'ud, baca itu tuh Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'in, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bifadlika amman siwak wa bihalali an harami. Kalau kita baca itu, ya, a'anallahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikannya tuh rezeki kita daripada yang tidak disangka-sangka. Jadi kita punya gaji, ya, gaji kita misalnya 3 juta, 5 juta, ya, nanti ada tambahan, maksudnya gitu, yang kita gak sangka-sangka gitu. Atau yang biasa jerat dia biasanya dapat 200.000, ini dengan ngamalin ini melebihi, gitu maksudnya. Ya. Amin, amin, amin. Paham ya baca itu ya? Ini baca sekali kali ini ya. Waqala Anas, dan berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Amin ya Allah. man qala yaumal jumu'ati, yang betul bacanya jumu'ati ya, bukan jum'ati. Coba lihat di Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah, ya. Ya, bukan bayangkan kita kan usolli fardhul jum'ati ya. Yang bagus ya sebetulnya nggak salah, jangan disalahin ya. Cuma yang bagusnya tuh yang bagusnya jumu'ati, mimnya hidup ya. Wa qala yaumul jumu'ati sab'ina marrat, berkata Ibnu Abbas Imam Malik bin Anas ya, Anas bin Malik ya, barang siapa yang membaca di hari Jumat sab'ina marrat, yaitu 70 kali. Apa yang dibaca 70 kali? Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalali an harami. Baca 7 kali itu. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalali an harami. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalali an harami. Artinya, ya Allah, beri aku kaya dengan karuniamu ya Allah, ya, dan dengan yang halal, bukan dari yang haram, maksudnya gitu. Kalau kita baca itu tuh, lam yamurru alaihi jum'atani hatta yaghniyahullah.
niscaya tidak terlewatkan tuh orang yang mengamali itu, yaitu 2 Jumat sampai dia kaya, dikayakan oleh Allah. Tapi kalau bisa istiqomah, jangan sekarang dibaca cuma besok. Lagi repot banget ini, nggak dibaca. Gitu. Ini kalau kita di kantor sambil duduk ya di depan laptop boleh, boleh bacanya walaupun nggak punya wudhu. Kan, nah makanya ini diapal, yang gini-gini diapal. Jadi suatu saat, bagaimana cara menghafalnya? Pertama pakai ini dulu dibawa, kita baca setiap Jumat, ya besok kita baca lagi. 4 Jumat pasti hafal ya. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalin haramik. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalin haramik. Baca 70 kali. Fawaidun, ini suatu faedah. Al-ula, yang pertama, yang pertama, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Ibni Abbas, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man qala ba'da ma taqdil jumu'ati, barang siapa yang membaca setelah Jumat. Nah ini ibu-ibu juga boleh ya. Kira-kira nih orang yang melaksanakan Jumat atau suaminya pulang ya, suaminya pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Nah, wah suami saya udah pulang Jumat, baca ini ya, subhanallahil azim wa bihamdi, berapa? 100 kali ya. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, 100 kali. Ghafarallahu lahu mi'ata alfi dzambin, yaitu kalau kita ngamalin seperti itu, Allah tuh akan ampuni bagi orang yang mengamalkan itu, yaitu 100.000 dosa. Kita kan dosa kita banyak nih. Pertama ada yang lewat, wanita cantik banget ini, siapa? Anak siapa itu ya? Iya, gadis mana itu? Itu udah dosa, satu dosa. Ini 100.000 dosa kita diampuni. Kemudian walidayhi arba'ata wa isrina alfa dzambin, yaitu untuk kedua orang tuanya diampuni dosanya itu, yaitu 24.000 dosa. Orang tua kita kebagian 24.000, kita yang ngamalin 100.000 dosa dihapus, diampuni oleh Allah. Dan ketika baca itu juga orang tua kita tuh dapat 24.000 dosa dihapus oleh Allah. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, as-saniyah. Ini udah paham ya, bacanya habis Jumat ya, habis pulang Jumat, pokoknya sampai sebelum asar ya. Yang kedua adalah an Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, yaitu dari Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, nafa'anallahu bihi, semoga Allah memberikan manfaat. Amin. Anna man wazoba ala qiraati hazaini baitaini fi kulli jum'atin tawaffahu Allahu 'ala al-islam min ghairi syakkin wa huma anna man wazaba 'ala qiraati hazainil baitaini, barang siapa yang melazimkan atas baca 2 bait ini fi kulli jum'atin, di tiap-tiap Jumat ya, maksudnya setelah Jumat nih kalau ini bacanya, tawaffahu Allahu 'ala al-islam min ghairi syakkin, yaitu Allah akan mewafatkan kita itu tuh di atas membawa Islam dan iman ya. Kalau kita ngamalin seperti ini yang dipanggil yaitu ila Abu Nawas, ininya Abu Nawas, baitnya Abu Nawas, syairnya Abu Nawas. Ilahi lasturil firdausi a'la wa la aqwa ala naril jahim. Bacanya orang baca alan naril, salah ya.
Yang baca yang benar begini nih. Ala naril, bukan alan naril. Ala naril. Fahabli taubatau aghfir dunubi fa innaka ghafirun dzambil alim wa nukila an ba'dihim annaha taqra'u khamsa marratin. Itu yang baik tadi tuh dinukil dari sebagian ulama ya bahwasanya membacanya 5 kali ba'dal jumu'ati, setelah pelaksanaan sholat Jumat. Jadi kalau dia imam mimpin jangan baca sallallahu ala Muhammad sallallahu, dia baca ini ketika salamannya tuh ilahi lastulil, baca itu ya, jangan sallallahu ala Muhammad ya. Ya boleh sallallahu ala Muhammad, boleh nggak? Ya boleh aja. Cuma kan nggak dapat keutamaan Jumat. Ini yang dimaksud keutamaan Jumatnya ini, gitu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari Jumat ini merupakan hari raya bagi umat Islam, ya. Bukan umat Islam, orang mukmin ya. Kalau Islam belum tentu mukmin, maksudnya KTP dong Islam, sholat enggak, apa enggak gitu loh. Nah ini khusus untuk orang mukmin. Jadi amalannya satu ya. Nah, kemudian seperti tadi diamalkan. Kemudian nanti menjelang asar, setelah asar ada amalan lagi. Terus kan saya suka share tuh di grup ya. Tuh, itu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rusulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Itu baca 80 kali. Atau 100 boleh, 80 kali perintahnya. Kemudian disandarkan dengan istighfar 100 kali. Ya. Kalau kita baca selawat seperti tadi itu Allah akan ampuni itu dosa kita 80 tahun. Sekarang usia kita berapa? Nah, udah dapat ampunan dalam satu Jumat, 80 tahun kita diampuni oleh Allah. Ya. Nanti diapalin selawat itu di grup saya suka share ya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itu kalau mau Jumat kan tuh suka banyak yang baca tuh saja sebelum Jumat. Ya, tapi boleh aja, cuma keutamaannya nggak dapat yang seperti ini gitu. Jadi abdolnya keutamaannya dapatnya yang dosa 80 tahun, yaitu ba'da asar bacanya. Allahumma sholli. Ada yang maksud? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Cuma yang dibaca orang mengamalkan taslima dia. Ashabihi. Ya. Allahumma sholli ala abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang nggak pakai taslimat, tambahin taslimat ya, karena di kitab ada taslimanya ya. Itu dibaca 80 kali mendapat ampunan. Kemudian ketika malam Jumat baca lagi, ada lagi tuh, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habibil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu baca 10 kali. Kalau kita baca itu nanti ketika kita dimasukkan ke lubang pahat, baginda Rasulullah nanggapin jenazah kita. Gitu. Itu dibaca tiap malam, nggak boleh baca 10 kali. Kita kan kalau kita lagi mau dipendem masukin ke lubang kubur, kan ada 3 orang tuh yang nanggapin kita. Nanti ketika mau di ini sebetulnya ada Rasulullah, dan yang kita ngamalin ini nih, ngamalin selawat yang tadi, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habibil qadril alil azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi
Jumat itu jangan disia-siakan. Kemudian mandi pagi, ya. Kalau Jumat sebaiknya ada sunnahnya, yaitu sunnah mandi Jumat. Oh saya berangkat kantor, berangkatnya pagi, ya nggak bisa mau Jumatan mandi di kantor. Mandinya ketika pagi, ketika mau berangkat habis subuh misalnya mandi ya. Biasanya yang ini kita yang mau ke kantor nih ya, mandinya sebelum subuh. Baca itu. Jadi nawaitul ghusla sunnatal jumu'ati sunnatal lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk sholat Jumat karena Allah Ta'ala. Udah gitu. Mandinya seperti mandi junub. Sekalian dah mandi junub dulu atau mau digabung sekalinya. Boleh. Ya kan sunnah juga malamnya ya. Dapat pahalanya mau bunuh Yahudi enggak? Gitu, ya. Jadi baca mandi junub digabung dengan doa mandi sunat untuk sholat Jumat. Jadi jangan ditinggal untuk sholat Jumat ini mandinya ya. Walaupun dia sunnah, hukumnya itu keutamaannya luar biasa. Gimana, udah jelas belum ya? Ada yang mau tanya? Jelas. Jelas ya? Jelas. Kalau sudah dijelas, tinggal diamalkan ya. Tinggal diamalkan nanti. Ini bagaimana ngapalnya? Ya itu dibaca aja dulu ya, dibaca teksnya ini, nanti lama-lama hafal. Lama-lama hafal. Amin, amin. Ini kalau nggak di sini ya, kalau di pemukangan ya, itu sudah hampir semua masjid ya mengamalkan ini. Ini namanya musabiah yang 77, namanya musabiah. Jadi imam pernah saya tegur juga, Ustaz, antum kok nggak ngamalin ini? Kelamaan katanya gitu, kelamaan katanya ngamalin itu. Jadi gini aja, kalau kita mau ngamalin itu, kalau kita sebagai imam langsung aja, dia orang mau ngikut apa enggak terserah, yang penting kita gitu. Ya kalau ampun kan udah disediain sama ketua DKM, nanti ya marbot yang ngasih, nggak usah khawatir. Ya, jadi jangan sampai ditinggal ya. Cuma ya itu posisi kakinya mesti duduk di akhir. Saya rasa cukup ya. Ngamalin itu nggak sebagai nasi berkah. Ya, betul. Ini mau ke nasi mulu. Kalau makanan nggak ada habisnya. Kita baca Fatihah ya untuk diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, menantu-menantu kita. Kita doakan semoga senantiasa Allah beri kesehatan, Allah beri panjang umur, dan Allah mudahkan urusan kita, urusan istri dan anak-anak kita, menantu kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kami mohon keikhlasannya baca Fatihah teruntuk acara